duduk boleh katakan ke kanan kirinya, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan aku mengasihimu juga. Terima kasih tim Praise and Worship untuk pelayanannya. Kita sedang bergerak di dalam sebuah movement, Bapak Ibu. Saya perlu sampaikan ini agar ada kesatuan hati di antara kita. Karena di mana ada kesatuan hati di antara kita, di situ Tuhan akan mengirimkan berkat yang ada. Berkat bukan bicara tentang materi. Berkat itu bicara mengenai perkenanan Tuhan. Kita akan mengadakan KKR kesembuhan. Waktu Jumat Agung nanti. Saya bersatu hati dengan pemimpin regional, pemimpin di sinode regional bersama Pastor Moro, bersama sinode, bersama Pastor Philip. Kami satu hati, kami berdoa biarkan ada berkat Tuhan yang mengalir. Persis yang dikatakan di ayat Mazmur 133, di mana ada kesatuan hati, embun itu akan mengalir. Embun itu bicara mengenai urapan. Saya berdoa nanti pada saat setiap kursi kosong yang disediakan khusus untuk orang-orang sakit, kita akan sepakat berdoa, akan terjadi kesembuhan demi kesembuhan. Katakan amin. Biarkan pada saat Jumat Agung, pada saat darah Kristus dicurahkan, akan terjadi terobosan, akan terjadi kesembuhan. Ada jiwa-jiwa yang bertemu dengan Kristus. Ada hati yang dijamah, terjadi pertobatan. Ayo, kita harus memiliki satu kesatuan hati. Mulai hari ini, setiap CG-CG ayo bersatu hati. Bangun sebuah kesatuan hati, bersepakat di dalam satu hal ini. Tuhan mengasihi setiap jiwa-jiwa. Anda tahu jiwa-jiwa itu ada di hatinya Tuhan. Kalau Anda sudah bisa masuk ke dalam sebuah kesatuan itu, dan Anda pun mengalami sebuah pengertian dalam kehidupan Anda mau digeser ke kanan, ke kiri, Anda tetap teguh melihatnya. Bapak Ibu, saya bergerak di sebuah kegeraan sebagai volunteer dulu adalah sebagai pembuka jalan Festival Kuasa Allah. Sebagai volunteer, saya banyak bergeraknya di area, bukan yang berdoa ya Bapak Ibu, tapi di area lapangannya. Saya itu seperti kayak suku Lewi dulu itu yang menyiapkan perabotannya, menyiapkan tendanya. Nah itulah saya. Saya bukan bagian yang berdoa, bagiannya itu. Tetapi gimana pun saya mendapatkan cipratan tentang hatinya Tuhan. Kami lebih banyak meetingnya sebelum hari H. Menyiapkan venue, lapangannya gimana. Tetapi pada saat hari H, banyak orang yang mengatakan gini. Kalau hari ini Anda mengatakan burnout. Burnout itu beda loh sama capek. Capek fisik itu letih, kita tidur bisa. Burnout itu sudah males, itu namanya burnout. Kami tim kalau menyiapkan FKA, capek enggak? Oh, pagi jadi malam, malam jadi malam. Artinya enggak ada tidur, bukan malam jadi pagi kita bisa tidur. Enggak. Apalagi kalau venue itu perlu dirapikan karena kita berusaha untuk menyediakan kepada jemaat itu kursi yang terbaik agar dia bisa, bukan kursi terbaik itu kursinya empuk, bukan ya kursinya itu paling enggak bawahnya itu lempungnya itu enggak lempung yang sampai becek, sepatu sampai kotor semua. Enggak, kita berusaha ada di satu momen FKA, saya ingat FKA yang di Kenjeran sama di Balikpapan kalau nggak salah, kami ini ngepel yang namanya lapangan. Bukan lapangan bola, bukan lapangan basket yang bisa dipel pakai alat pel. Ini lapangan yang isinya lempung. Hanya untuk mengurangi debit air supaya jemaat waktu jalan nggak terperosok. Benar-benar dipel lapangan itu. Digunakan waktu dari jam 12 siang, terik matahari. Kami waktu itu berdoa, Tuhan terikkan matahari. Waktu itu kita nggak minta tiang awan, kita minta tiang awan dibersihkan Tuhan. Supaya lapangan itu kering Tuhan. Karena waktu di Balikpapan, satu hari sebelum FKA itu hujan lebat boleh turun sampai tenda itu ambrol dan semuanya. Apa yang ingin saya sampaikan? Capek nggak seperti itu? Oh capek. Tapi begitu saya masuk ke dalam tenda orang sakit, ada orang yang datang dengan ranjang rumah sakitnya, dengan alat bantu yang ditempel masih di sini, dengan ambulan yang datang, ada beberapa ambulan.
Yang pasti angkanya itu lebih dari 10. Orang yang menaruh harapan. Pada saat badan ini capek, mulut Ica ngomong gini, Tuhan, worth it Tuhan. Burnout itu beda sama capek. Burnout itu akan mengatakan gini, apalagi? Waduh, jangan lagi, kesel ini. Bukan kesel fisik ya, kalau kesel fisik itu bisa tidur tetapi hati tetap membara. Burnout itu apinya di dalam diri kita udah mati. Pada saat kami jalan ke kolam baptisan, melihat orang keluar dari kolam baptisan langsung gini, Tuhan worth it. Kalau aku disuruh ngulang lagi Tuhan, aku akan ngulang lagi Tuhan. Capek boleh, katakan kanan kirinya, capek boleh, burnout tidak boleh. Burnout itu berarti fokus kita itu sudah bergeser. Kita itu sudah bergesernya bukan kepada Tuhan tetapi kepada, aku dapat apa ini? Kesel semua, harus capek-capek berangkat, capek-capek. Loh terus aku dapat apa ini? Aku kok gak dapat apa? Itulah saat mata kita mulai bergeser. Kita nanti membawa orang sakit duduk. Terus aku membawakan orang sakit duduk, itu aku dapat apa? Aku dapat apa daripada Tuhan? Lalu mulai lagi, aku dapat apa dari gerejaku kalau membawa setiap jiwa orang sakit? Kita hari itu, saya berdoa. Biarkan setiap orang itu menemukan kesembuhan, orang itu menemukan Tuhan. Dan itu akan menjadi bahan bakar Bapak Ibu mendapatkan sebuah bahan bakar di dalam iman Anda. Cara pandang yang baru. Iman itu harus diperbarui dan ditumpuk semakin hari semakin bulat. Iman saya pertama kali lahir baru, bopeng-bopeng Bapak Ibu gak ada namanya kebulatan. Sampai detik ini gak bulat sempurna seperti biji sesawi. Masih ada bopeng-bopengnya. Bukan berarti harus melihat mujizat untuk iman ini kembali ya. Bukan. Tetapi dengan kita melihat Tuhan yang hidup. Melalui kesembuhan, melalui ini, melalui juga proses hidup seseorang ditobatkan. Aku sudah melihat Tuhan yang hidup. Pada saat Anda diterpa dengan pemikiran-pemikiran yang beda. Anda bisa ngomong gini. Kamu boleh ngomong itu. Aku melihat Tuhan yang hidup sendiri. Kamu mau ngomong apa, aku gak bisa tergoyahkan. Itu yang namanya pondasi. Hari ini Anda mau ngomong tentang mujizat dengan saya. Oh itu settingan ya. Saya bisa ngomong dengan nyantai tanpa perlu meyakinkan Anda. Wah, saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tuli dibukakan. Orang buta bisa melihat. Orang lumpuh berjalan. Cukup bagi saya menyatakan. My God is living God. Cukup bagi saya mengatakan Tuhanku Tuhan yang hidup. Anda mau ngomong apapun, Anda berusaha menggeser aku. Tidak ada namanya kesembuhan, tidak. Aku pernah melihat, cukup bagi aku. Tangkaplah hati itu seperti hati seorang Paulus. Paulus tidak perlu ditampakkan lagi sinar terang kayak subscription ya. Subscription itu apa? Langganan. Tuhan imanku mulai goyang lagi Tuhan. Aku butuh dapat cahaya terang. Paulus itu cukup sekali ditunjukkan di Damsyik. Dan dia pegang itu seumur hidupnya dia berjalan. Kerinduan saya kembali ke Jumat Agung ini. Masuklah dimensi di dalam mengenal Tuhan. Tangkaplah isi hati Tuhan yang mencintai setiap jiwa. Maka di momen itu, Tuhan akan memberikan sepotong hatinya. Ini loh, Anda pada saat melihat orang yang Anda bawa dibaptis, Anda bisa berlinang air mata. Tuhan ternyata engkau bisa pakai aku ya. Engkau membawa jiwa yang hari itu mungkin telinganya bermasalah. Tuhan bukakan Efata telinganya. Telinga mendengar. Mata melihat. Ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan Anda. Pengenalan Anda dengan Tuhan pun berubah. Karena itulah yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Jadi kalau ada yang mengatakan, gak ada kesembuhan itu. Apa yang dilakukan gereja mula-mula? Kita tidak akan stop sampai di gereja mula-mula. Kita akan terus berjalan. Sekalipun hari ini saya rindunya setiap jemaat. Ada beberapa di jawaban doa Anda belum terjawab. Bukan berarti Tuhan tidak ada dalam kehidupan Anda. Masuklah sebuah dimensi yang beda. Tuhan berkenan di dalam kehidupanmu. Sekalipun ada doa-doa masih yang tertahan. Sepanjang hari ini saya bicara mengenai
Imamat Rajani, Royal Priesthood Series, diambil dari sebuah kisah seorang tokoh raja, yaitu Daud. Imamat Rajani sesungguhnya itu bukan Daud. Imamat Rajani sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Kenapa saya bisa katakan Yesus Kristus itu seorang raja? Dia datang ke muka bumi ini adalah dari keturunan Raja Daud. Raja di dunia ya, dia keturunan Raja Daud. Lalu sekaligus dia imam yang mempersembahkan korban yang sempurna. Korban penebusan dosa yang paling sempurna yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dia sebagai imam dan dia memberikan dirinya sebagai korban penebusan dosa. Dan saya rindunya Bapak Ibu, setiap daripada orang Kristen sekarang ini harus memiliki hati imamat rajani. Hatinya seorang imam, kita nggak bisa jalan seenaknya sendiri. Mungkin zaman dulu raja-raja bisa urusan rohani imam ya. Aku raja mengelola kerajaan, mengelola ini itu. Imam urusannya imam. Tetapi di zaman sekarang ini disampaikan di 1 Petrus ayatnya 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa kitalah imamat rajani. Katakan kanan kirinya kita imamat rajani. Imamat rajani itu adalah umat yang dekat dengan Tuhan seperti imam, tidak menggantikan imam ya. Seperti imam, hatinya, bebannya seperti imam. Dan di perjanjian baru, seorang imam bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Kalau di perjanjian lama, ruang maha kudus hanya sebatas imam yang boleh masuk. Setelah penebusan Yesus Kristus, setiap daripada kita adalah imam. Dan hidup mewakili Tuhan di dunia ini seperti raja. Dan kita belajar dari seorang raja yang namanya Daud. Dia bukan seperti Saul yang menggantikan fungsinya imam untuk membakar korban bakaran. Bukan, tetapi dia punya kehidupan rohani yang mengalahkan seorang imam. Tetapi di marketplace, dia seseorang raja. Gak main-main, dia raja yang berdampak. Dia perang, tidak pernah kalah. Dia hanya kalah sekali. Kalahnya karena Betsheba, kalah di hati, bukan kalah di medan perang. Dia kalah dengan dirinya sendiri, hanyalah itu. Tetapi di medan perang, dia raja yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di sini, apa saja seorang imamat rajani. Ibadah 1 saya bicara tentang kuasa transisi aku menjadi kita. Lalu yang kedua, menang atas drama dari lingkungan toksik. Kita membahas di sini tentang lingkungan toksik. Daud pun, ini full sepanjang hari kita cerita fase-fase kehidupan Daud. Daud pun mengalami yang namanya lingkungan toksik. Nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan kalau sudah muncul di YouTube The Message di channelnya GMS Jateng DIY, bagaimana lingkungan toksik yang didapat oleh Daud. Dan juga 3, yang tadi di ibadah yang terakhir ini, di mana ada sepakat, di sana ada berkat. Ada beberapa berkat-berkat yang Tuhan tahan, itu karena tidak adanya kesatuan hati. Karena Tuhan sudah mengatakan di firman-Nya, di mana itu ada kesatuan hati, embun Hermon, itu akan turun ke pegunungan Sion. Itu sudah kayak Tuhan perintahkan, bukan berarti kebetulan ini, enggak. Tuhan akan perintahkan kalau itu ada kesatuan hati. Kita bahas itu di ibadah ketiga, dan sekarang di ibadah keempat, identitas di marketplace. Dan yang kelima, kolaborasi untuk kerajaan Allah. Sekarang kita akan masuk ke dalam identitas di marketplace. Mari kita buka bersama-sama di 1 Samuel 16 ayat 14-23. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku, menitakan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu,
Haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Esai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirimkan suruhan itu kepada Esai dengan pesan, suruhlah kepada anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Esai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Lalu dikirimkannya itu kepada Saul dengan perantara Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa pedangnya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh jahat itu undur daripadamu. Bapak Ibu, ketika kita membaca kisah Daud ini, kita bisa langsung mengingat dua hal besar. Yaitu dia mengalahkan Goliat dan ia menjadi raja. Ini sebuah fase kehidupan Daud yang terlewati. Dia menjadi pelayan Saul. Ini terlewati. Ini tidak ada sesuatu yang bombastis di dalam ceritanya. Tidak ada sesuatu yang wow, kelihatan ya peran serta tangan Tuhan bekerja ya. Tidak kelihatan. Karena dia bekerja di istana Saul. Bukan sebagai raja, bukan sebagai panglima, bukan sebagai perwira, bukan sebagai jenderal, strategi perang, bukan. Sebagai apa? Pemusik. Dan itu kalau dibutuhkan. Dan kita baca ya, bagaimana prosesnya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jangan bingung dengan ayat ini. Tuhan tidak punya dua kepribadian. Oh, Tuhan bisa baik, maka ada roh baik, ada roh jahat daripada Tuhan. Bukan. Ingatlah, ini perlu dicamkan dari kehidupan Saul ini. Saat roh Tuhan, karena ada di Alkitabnya yang versi lain mengatakan, oh enggak, pakai ayat ini, pakai terjemahan ini aja. Tetapi roh Tuhan telah mundur. Telah mundur itu adalah keputusan dari Tuhan. Aku sudah enggak berkenan kepada kehidupan Saul. Bukan berarti Saul enggak diberikan kesempatan ya Bapak Ibu. Dan inilah perlunya hati-hati. Saat roh Tuhan menyingkir di dalam kehidupan kita di dunia ini enggak ada yang namanya abu-abu. Hitam atau putih. Saat roh Tuhan menyingkir maka yang masuk sesuatu yang jahat. Tidak ada yang namanya setengah-setengah itu enggak ada. Makanya hari ini jadilah orang-orang yang benar-benar tekun di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh lah, gak bisa enggak mengatakan, aku Kristen tapi aku gak maulah terlalu terlibat-libat gini. Aku lah gak maulah terlalu sok rohani, aku gak mau kelihatan rohani. Gak bisa, Anda melawan iklim dunia ini yang hari ini hawanya itu semakin gak enak. Ini bukan ngomong tentang hawa secara fisik ini. Hawa rohnya ini juga gak enak. Pada saat Anda mengatakan tidak kepada roh Tuhan, Anda berkata iya dengan roh yang lain. Inilah yang dialami oleh Saul. Tapi hari ini ceritanya Saul, Tuhan mundur dari kehidupan. Hati-hati, Anda mungkin di gereja. Jangan merasa bahwa Tuhan akan selamanya menunggu kapan pertobatanmu. Kapan kamu ngelepas dosamu ini. Kapan kamu itu akan nurutin aku. Ada di satu momen Tuhan ngomong, cukup ya aku mundur dari engkau. Cukup, aku mundur. Aku sudah cukup ini. Itulah yang dialami Tuhan. Tuhan ngomong, cukup aku ambil kamu Saul. Kamu terlalu bebal. Kamu selalu mencari pembenaran dirimu.
Pada saat ada teguran kamu selalu ngomong, tapi begini, tapi begitu. Kamu berusaha menjelaskan tanpa berkata, ya Tuhan aku salah Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Dan aku benar-benar akan berubah, bukan hanya lip service. Hari ini saya seperti diingatkan dari satu ayat ini saja. Tuhan bukan permainan kata-kata, Anda boleh doa dengan indah. Tuhan menyeropong sampai kedalaman hati. Kamu serius gak mau berubah? Firman ini bicara dengan cukup keras dengan saya jugaan bahwa tidak bisa kalau hanya orang itu kelihatan rohani. Tetapi rohani itu harus muncul di dalam hati dan tertampak keluar karena gak bisa dibatasi. Ada roh Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini mulut kita masih penuh dengan sumpah serapah, Tuhan itu sudah mulai kipas-kipas kepanasan. Aku gak nyaman di tempat ini. Aku sudah gak nyaman aku. Jangan dibuat mainan ya Bapak Ibu. Anda terus menggunakan mulut ini, Anda mungkin di gereja bisa mengangkat tangan memuji Tuhan. Tetapi pulang dari tempat ini Anda bisa keluar semua kata-kata kebun binatang. Semuanya Anda kayak melakukan seperti Anda gak punya Tuhan. Hati-hati saat roh Tuhan menyingkir, roh yang lain akan masuk. Tidak ada namanya rumah kosong itu gak ada. Seperti di ayatnya yang dikatakan pada saat 7 roh jahat itu dikeluarkan. Maka rumah itu terlihat bersih karena tidak diisi oleh Roh Kudus. Maka 7 roh jahat yang lebih jahat lagi akan masuk di dalam Anda. Makanya jangan kaget pada saat Anda pernah lihat orang yang berapi-api buat Tuhan tetapi tidak menjaga rohnya Tuhan. Tetap diam di dalam kehidupannya. Orang itu berubah lebih jahat daripada sebelumnya. Itu yang terjadi. Karena itu dikatakan waspadalah, jagalah selalu hatimu. Itulah pentingnya kita. Dari ayat 1 itu, kita harus berdiri di dalam sebuah tanah yang sama. Bukan Tuhan yang membuat Saul menjadi jahat. Tetapi roh jahat yang Tuhan akhirnya, aku sudahlah, enough, cukup dengan Saul. Aku menyingkir keluar. Maka roh jahat itu yang datang ke dalam kehidupan Saul. Jadi roh jahat bukan gara-gara Tuhan. Tapi karena Tuhan meninggalkan tempatnya, datanglah roh jahat itu. Ya, jadi sudah tahu di situ ya. Dan dikatakan, lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang ada daripada Allah mengganggu engkau. Tunggu. Statementnya kok keluarnya dari hamba? Kok bukan Saul yang mengatakan? Kok hambanya yang ngomong, roh jahat daripada Tuhan itu hinggap di kamu loh. Hati-hati pada saat orang mundur itu gak pernah sadar. Yang sadar itu orang sekitarnya. Something wrong loh dengan kamu. Ada sesuatu yang lain dengan kamu. Dan seringkali orang itu akan merasa, enggak aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kok jangan nuduh ya. Jangan dihakimi, apalagi zaman sekarang paling seneng kata-kata, oh jangan menghakimi saya ya. Orang Kristen suka menghakimi ya orang ini. Tapi tolong kita sebagai orang Kristen, kalau kita mencintai setiap jiwa, pasti kita berusaha mencari kata-kata bukan menjatuhkan tetapi membangun. Jangan membuat dia itu akhirnya, aku gak mau ikut-ikut Tuhanmu. Ya kamu suci, kamu kudus, ya aku yang paling kotor, aku pengen ini. Enggak, kita gak bisa menangkan hanya untuk membuat, dengan menjatuh-jatuhkan dia. Ayo kita sebagai saudara, gandeng dia. Ayo kembali. Tetapi pada saat, kalau ini saya juga sampaikan ini. Tetapi kalau Anda ditarik kembali, Anda yang ditarik ke arah sini, Anda juga boleh mengatakan, cukup ya. Kalau kamu begini, aku yang gak mau ikut-ikutan seperti kamu. Bapak Ibu harus tegas, taruh boundaries yang jelas. Kalau engkau dibuat ikut dengan hidupnya, Anda juga bisa katakan, aku gak mau ikut-ikutan. Tapi aku mengasihi kamu. Nanti kalau kamu mau kembali, aku akan dampingi kamu. Tetapi kalau kamu ikut-ikutan untuk menjelekkan, ikut-ikutan untuk aku harus mengikuti kehidupanmu, aku tidak mau. Bapak Ibu harus jelas dan juga dikatakan begini, baiklah Tuanku, menintahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Saul ini dikelilingi orang yes man. PR-nya bukan membuat Saul itu nyaman. Saul itu bertobat.
But, saya nggak tahu, saya ini mengalir ya Bapak Ibu. Seharusnya saya itu mau membawa kacamatanya dari seorang Daud, bukan Saul. Tapi saya terbawa lebih banyak Saulnya ini. Saul itu harusnya dibikin bertobat bukan nyaman. Orang Kristen tidak boleh membuat sesuatu kelihatannya nyaman tetapi mendorong. Saul itu nggak ngalami pertobatan. Bapak Ibu ngelihat, tak carikan pemain kecapi. Harusnya cari siapa? Cari pendoa. Tetapi apa yang dicari? Penghibur. Supaya hatinya tenang. Mungkin Saul itu kalau zaman ini izinkan gak ditulis di Alkitab. Gak ditulis di Alkitab. Tapi saya kalau membayangkan, saya berimajinasi dengan pemikiran saya. Adalah Saul ini dengan bahasa kerennya hari ini adalah ngalami namanya anxiety. Kepanikan, panic attack. Roh jahat itu menyerang di dalam kepanikan, damai sejahteranya kayak dicabut. Ya betul, pada saat roh Allah tidak ada dalam kehidupan kita, damai sejahtera nggak ada. Pada saat damai sejahtera disingkirkan, maka yang muncul adalah namanya nggak tenang hati. Nggak tenang hati munculnya overthinking munculnya yang namanya anxiety. Ini yang dialami. Dan pada saat anxiety terjadi, bukan diselesaikan sumbernya, tetapi dengarkan konser. Itulah yang kondisi, saya coba analogikan apa yang disarankan oleh ini. Carilah hiburan sesaat. Buat hatimu tenang, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah. Akar masalahnya sesungguhnya apa? Roh Tuhan telah menyingkir dari kehidupan Saul. Dan tidak ada mulut sekalipun Saul mengatakan tentang pertobatan. Sekarang kita akan masuk ke dalam kehidupan Daud ya. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik. Dan bawalah dia kepadaku. Katakan dengan baik. Seorang raja itu minta pelayanan first class. Karena dia mampu dan dia punya hak. Dia nggak bisa, pokoknya bisa main kecapi, ya kunci apa? C sama D. Wah, saya ini cuma asal nebak, saya ini gak jago musik ya, cuma tebak-tebakan. C sama D, udah yang lain gak bisa. Tetapi dia minta, dia yang bisa bermain segala kunci, dia bisa ini. Ini yang dicari seorang pemain kecapi sama Saul. Dan jawab seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawatannya. Dan saya emis sama Daud ini. Orang di istana. Ini kehidupannya Daud tahu Bapak Ibu di mana. Ini masa setelah Daud itu diurapi oleh Samuel kalau sesuai perikopnya. Orang istana bisa mengatakan Tuhan menyertai dia. Tetapi hari itu dibutuhkan spesifikasinya adalah pemain musik. Pemain kecapi. Kemudian Saul mengirimkan suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Daud kehidupannya tetap kambing domba. Sekalipun dia sudah diurapi oleh Samuel, dapat minyak urapan, tetap kambing domba yang diurus. Apa yang bisa kita relevan dalam kehidupan kita? Terkadang Tuhan memberikan janji dalam kehidupan Anda. Setialah dengan panggilan Anda yang Tuhan berikan sampai hari ini. Kalau pintu belum dibukakan dan Anda sudah berusaha dengan keras, maka cintailah kambing domba yang ada dalam kehidupan Anda. Cintailah. Karena saya belajar dari kehidupannya Daud. Daud gak perlu pandai mempresentasikan dirinya. Tetapi pegawai istana bisa tahu. Orang ini seorang prajurit. Seorang yang pandai bicara. Seorang yang Tuhan menyertai dia. Kok bisa? Bapak Ibu, jalankan panggilan Anda dengan benar. Di mata Tuhan. Sekalipun manusia menutup mata, Tuhan yang akan memberikan promosi. Katakan amin. Kerjalah sesungguh mungkin. Seperti yang dikatakan ayatnya.
Bekerjalah seperti kau bekerja untuk Tuhan. Ya memang benar, bekerjalah seperti engkau seperti Tuhan. Sekalipun hari ini Anda seorang profesional atau seorang wira swasta, Anda sudah berusaha kerja dengan benar, dengan gigih. Percuma aku semua ini. Semua pakai sistem sikut-sikutan, pakai sistem akal-akalan, pakai double account semuanya. Anda berusaha jujur, lalu tiba-tiba muncul kata-kata gini. Ngapain jujur? Tambah ajur. Ngapain jujur kehidupan ini? Beberapa akan, iya ya, kok bisa ya orang itu kok enak ya? Bapak Ibu, jangan lupakan dengan satu pasang mata yang melihat terus dari bawah ini. Dari bawah, dari atas. Dari atas yang melihat. Apa yang dilakukan anak ini ya? Daud, kehidupannya tidak ada yang melihat. Termasuk orang terdekatnya dia yang namanya Isai, papanya, tidak sadar dengan apa yang dia kerjakan. Yang sadar siapa? Pegawai istana. Tetaplah jujur di dalam pekerjaan Anda. Anda enggak tahu ada sepasang mata yang melihat dari atas yaitu mata Tuhan. Lalu Tuhan membisikkan kepada orang di sisi sana. Itu loh di perusahaan situ. Ada orang yang punya potensi. Jangan remehkan apa yang Anda lakukan di dalam terang Kristus dan kebenaran. Mungkin hari ini engkau banyak kata-kata, itu bodoh, itu ini, itu ini. Takutlah dengan sepasang mata yang di atas. Yang dia bisa bisik ke kiri, bisa bisik ke kanan. Bisa membuka jalanmu, tapi juga bisa menutup jalanmu. Kalau engkau hari ini hidupnya abu-abu. Kadang putih, kadang hitam, yaitu abu-abu. Hari ini perlu saya berikan sebuah kebenaran. Takutlah kalau suara Tuhan tiba-tiba tutup pintunya yang ini. Anda rasa Anda sudah bisa menyelesaikan semua? Tuhan ngomong, tutup ya. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena Tuhan bisa buka, Tuhan juga bisa nutup loh. Hari ini saya ceritakan tentang Tuhan membuka pintunya Daud. Berarti Tuhan bisa nutup pintu beberapa orang yang bagi Tuhan lihat. Aku mau pakai orang ini, tetapi cara hidupnya enggak berkenan di hadapanku. Terpaksa untuk membuat dia sadar, aku tutup jalannya. Bapak Ibu, mungkin hari ini yang Bapak Ibu hadir, ada beberapa jalan dalam kehidupan Anda merasanya, aku ini kok ditutup ya, aku kok rasanya enggak menemukan jalan keluar ya. Atasku ini seperti langit tembaga ya. Mungkin kita harus mengevaluasi namanya cara kerja kita di dalam panggilan kita. Dan di sini Bapak Ibu dikatakan, lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti dan sekirbat anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimkannya kepada Saul dengan perantara Daud anaknya tanpa pesan apapun dari Isai. Begitulah Isai, termasuk nanti waktu setelah perikop ini selesai, perjalanan Daud sebelum menghadapi Goliat, Isai pun tidak pernah memikirkan Daud. Berangkat, sampaikan ke kakak-kakakmu, lihat kabarnya kakakmu sehat apa enggak. Daud dengan hati yang tetap bersih. Iya Pak, aku pergi Pak. Iya, padahal Daud, kalau saya mungkin ya kalau saya. Pak kok berani merintah-merintah Pak, saya sekarang orang dalam, ring satunya Saul Pak. Suruh yang lain aja Pak. Daud tidak. Belajar sikap hati. Sikap hati inilah yang Bapak Ibu harus punya di dalam tahun the year of unity and open heaven. Karena tanpa ini tidak bisa terjadi unity. Hati yang lembut, hati yang rendah hati itu seperti hatinya Daud itu loh. Lalu dikatakan demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayanannya. Saul sangat mengasihi dan ia menjadi pembawa senjatanya. Stop sampai situ. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Seharusnya Daud punya dua karakter yang bisa merespon kata-kata ini. Pelayan, aku diurapi Samuel jadi raja, aku jadi pelayan. Kalau enggak panglima aku enggak mau. Betul apa enggak? Berapa banyak kita hidup di dalam kegengsian. Tuhan janjikan aku. Tuhan mempercayakan aku. Tuhan begini, Tuhan begitu. Tahu-tahu jabatannya pelayan. Duh,
Nggak tahu ya aku ini lulusan sekolah mana. Nggak tahu ya aku segini. Bapak Ibu, Daud bisa nggak merasa tersinggung? Hah? Aku barusan diurapi nabi besar Samuel. Jelas aku akan jadi raja. Pelayan. Sing gena, kalau orang Surabaya ngomongin sing gena ya. Aku suruh jadi pelayan. Sorry, pulang kalau gitu. Cari aja pemain musik yang lain. Kalau enggak, pasti negosiasi. Betul enggak? Di ayat ini tidak dikatakan negosiasi. Seseorang harus bisa mencintai panggilannya. Daud itu tahu, hari ini aku menjadi seorang pelayan. Bapak Ibu, kalau saya melihat Daud itu ya, bukan orang yang sempurna. Tetapi hatinya itu dekat dengan Tuhan. Anda tahu dia sebagai seorang, kenapa saya tahu dia itu sangat-sangat orang yang paling ready. Karena kenapa? Dia melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Dia mengembalakan kambing dombanya Isai hanya yang 2-3 ekor itu. Dia pun melakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena kenapa? Kalau dari papanya, ya sudah dari dulu dia kecewa kalau dia menunggu respon papanya. Dia kalau nunggu respon papanya, beruang dan singa gak akan dihadapi. Mata yang memandang kepada Tuhan itulah yang membuat dia berani menghadapi singa dan beruang. Padahal yang dipertahankan hanya 2 dan 3 ekor. Berapa banyak Anda bekerja? Salary-nya gak cocok ini. Jabatannya gak cocok ini. Ini tempat persinggahanku kok. Ini batu lompatanku kok. Suatu hari aku akan lompat kok dari ini. Jadi Anda kerja itu tiap hari itu ya, mari gini aku caw kok dari sini. Percayalah dengan mental, bentar lagi aku akan caw. Caw itu keluar ya. Aku pasti akan di-hire orang. Tidak ada orang yang mau meng-hire. Karena hari ini tempat kerja yang Anda tempatkan hari ini ataupun bisnis yang Anda tempatkan hari ini, Anda pun tidak mengelola dengan baik. Jangan harap Tuhan akan melirik dan mempercayakan perkara yang lebih besar. Saya dapat khotbah dari pastor dari Servia kemarin tentang perkara yang besar. Saya terberkati dengan khotbahnya. Banyak orang ngomong, Tuhan kasih aku perkara yang besar. Perkara yang besar, yakin mau perkara yang besar? Servia kemarin dapat marifatnya, dapat hikmatnya adalah perkara besar masalahnya juga besar. Betul apa enggak? Perkara itu kan masalah sih semestinya. Tetapi tidak akan pernah mendapatkan a greater victory kalau nggak pernah greater battle. Banyak seringkali kita itu hit and run. Kalau ketemu masalah, doa dengan Tuhan, Tuhan hindarkan aku, Tuhan hindarkan aku. Mulai hari ini, punya masalah. Selama ini tidak berhubungan dengan dosa Anda, kesalahan, keputusan Anda. Hadapi dengan kepala menghadap ke depan. Jangan ke atas ya, nanti sombong. Tapi mata ke depan dan lakukan dengan baik. Apa yang ada di tangan kita, seperti seorang Daud, hanya seorang pelayan. Dia pun ujungnya hanya menjadi pembawa pedang. Tidak lebih dari itu, padahal dia dijanjikan seorang raja. Untuk anak-anak muda yang hari ini hadir di sini, beranilah untuk mulai dari start dari bawah. Belajar. Walaupun Anda mungkin sekolah S1, S2, S3 nantinya. Jangan terlalu keberatan titel. Jangan terlalu banyak maunya. Belajar saja melalui proses sampai sepasang mata dari atas melihat dan dia akan membisikkan. Itu loh. Ada yang pandai bermain musik. Ada yang pandai berperang. Berperawakan elok. Dan Tuhan menyertai dia. Katakan amin. Saya rindunya jemaat tahun 2026. Ada sebuah yang Tuhan akan mengatakan. Orang ini disertai Tuhan. Dan dikatakan terakhir. Dan setiap kali roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul. Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh jahat itu undur daripadanya. Kita belajar dari kehidupannya Daud. Kejarlah yang namanya keunggulan dalam pekerjaan. Itu yang akan membuka pintu pengaruh. Daud ini dipercayai pemain kecapi bisa. Gembala bisa. Kita mulai dulu ya runut ya.
gembala 2-3 ekor, dia bisa. Pemain kecapi, dia bisa. Dia dipromosikan menjadi pembawa pedang. Dia dipercayai melawan Goliat, sekalipun ini saja di khotbah sendiri. Goliat itu bukan tugasnya dia. Dia berinisiatif melawan Goliat karena nama Tuhan yang dihina, bukan mencari nama dia. Tapi begitu dia berperang untuk Tuhan, ada sebuah dimensi yang dibukakan oleh Tuhan. Sampai ada sebuah chanting atau seru-seruan dari perempuan-perempuan di Israel yang mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Disitulah bangkit. Namanya orang sudah ditinggalkan roh Tuhan. Iri hati muncul dari Saul, langsung dilemparkan sebuah tombak di dalam kehidupan Daud yang membuat hatinya terbelah tersebut. Tapi Daud tetap berlaku, dan inilah prinsip kehidupan seorang imamat rajani. Kalau dipercayai segala sesuatu, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Dikatakan di Amsal 22 ayat 29. Daud itu bukan hanya membawa senjata Saul. Itu bukan hanya mudah ya Bapak Ibu. Oh ini porter ini, bukan. Membawa senjata Saul itu adalah posisi kepercayaan. Dia yang awalnya hanya bermain musik, dia sekarang dipercaya untuk berada di dekat raja. Kenapa? Karena Daud bekerja dengan kualitas yang baik. Prinsip ini diambil dari Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Mulai hari ini kerinduan saya kepada ibadah yang keempat. Mari jadikan pekerjaan kita seperti pelayanan kita. Mulai hari ini, baik itu pekerjaan, Anda hari ini masih menjadi profesional, karyawan, jangan ludahi piring makan Anda. Apa artinya? Jangan hina-hina pekerjaan Anda. Hargai. Itu hadiah daripada Tuhan. Dan juga dikatakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita akan membawa dampak bagi orang lain. Kehidupan Daud, penyembahan Daud membawa dampak bagi kehidupan Saul. Dikatakan di Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Terang itu terlihat di tempat kerja. Lalu pekerjaan kita bisa menjadi pelayanan kepada Tuhan. Tadi yang saya sebutkan inilah ayatnya. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Paulus berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, katakan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tetapi zaman sekarang lebih gampang untuk cari eksistensi kepada manusia daripada kepada Tuhan. Padahal kita kembalikan hari ini kepada poros yang benar. Sekalipun tidak ada mata manusia yang melihat aku, ada sepasang mata di sorga yang melihat. Dan disitulah aku harus belajar, apapun juga yang aku perbuatlah dengan segenap hati. Saya suka bahasa Chinese. Rencen. Kerjanya itu rencen. Rencen itu sungguh-sungguh. Bapak Ibu pernah melihat seorang main piano asal-asalan dengan pemain piano dengan main perasaan di dalamnya. Kalau lagunya riang, dia ikut riang, hatinya yang riang. Lalu disampaikan di lagu, lalu Anda mendapatkan hati yang riang itu. Itulah namanya segenap hati. Dan Chinese-nya itu rencen. Sungguh-sungguh dan orang lain itu sampai bisa merasakan. Mama saya tipe orang yang pemain musik, dia bisa bermain musik. Dan saya pernah bermain musik tapi saya selalu gagal. Saya ini gak bisa alat musik apapun. Padahal mama saya cukup talenta di semua area alat musik. Mama saya selalu, saya ingat saya waktu kecil usia di SD mama saya. Ayo bawa perasaanmu di lagu, bawa perasaan. Piye carane, saya nggak ngerti, tetapi saya menemukan konsep itu di dalam dunia kerja. Hari ini kalau saya khotbahnya begini hanya untuk memenuhi jam tugas saya, jam pelayanan saya tanpa hati untuk menyampaikan ke Anda pun bisa merasakan.
Ya hari ini kita baca di Kolose, Bapak Ibu. Kita baca di Kolose 23 ayat 24. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa Tuhanlah kamu akan menerima bagian. Bagaimana kalau saya membawakan itu? Anda tahu? Enggak niat itu. Segala sesuatu harus mulai dari hati. Apa yang tersampai di hati itu akan sampai di hatinya Tuhan dan hati sesama kita. Saya rindunya the year of unity and open heaven. Bapak Ibu akan mengalami open heaven di area pekerjaan. Karena itu saya bagikan ini agar Bapak Ibu bisa mengalami langit terbuka. Ayat 24 saya akan bacakan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita harus tahu diri ya, sesukses apapun, Kristus adalah Tuhan dan kita itu hamba. Dan dari ayat ini kita juga belajar, yang memberikan pekerjaan adalah Tuhan. Kalau Anda meludahi tempat makan Anda, dan Anda masih mencari makan di tempat itu, baik itu kerjaan, toko, atau apapun, jangan pernah diludahi, jangan pernah dihina-hina. Ngapain yo kerja gini, kerja apa sih? Wis tutupen ae lah, ini gini. Lihat-lihat kalau memang gak menguntungkan, harus dengan strategi, tapi jangan dihina-hina pekerjaan itu karena mungkin anak-anak kita bisa sampai lulus sekolah. Karena ya ada kerjaan itu yang hasilnya mungkin ngumpulkan uang itu ya harus nabung perlahan-lahan. Sedangkan orang lain kok enak ya langsung cepet tadi. Udah jangan lihat rumput tetangga. Saya kalau belajar lihat rumput tetangga, siap gak bayar water bill-nya? Siap gak bayar tagihan airnya? Atau juga hati-hati yang kedua, rumput tetangga hijau ya, amati dari dekat. Rumput palsu ya mending rumput saya, rumput asli. Hati-hati ya, makanya jangan muncul hati iri. Lalu yang ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Artinya pekerjaan kita bisa menjadi bentuk penyembahan kepada Tuhan. Ketika seorang bekerja dengan integritas dan kesungguhan dan hati yang benar, ia sedang memuliakan Tuhan dengan pekerjaannya. Daud tidak hanya bermain musik, ia melayani Tuhan melalui pekerjaannya. Kisah Daud di istana Saul mengajarkan satu hal yang penting. Tuhan sering menempatkan umatnya di tempat kerja, marketplace, untuk membawa hadiratnya ke sana. Mulai hari ini, satu yang Anda harus tahu. Kalau aku berangkat kerja, Tuhan itu juga ikut di belakangku. Bukan berarti apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Tetapi ada mata yang melihat. Integritasnya, kerajinannya, Tuhan akan melihat itu. Dilihat manusia, enggak dilihat manusia. Spirit ini tetap saya bawa, apapun panggilannya. Kerjaan itu hanyalah proses jenjang waktu. Belajar dari Daud. Daud ngalami gembala sampai jadi raja. Spirit hatinya tetap sama. Jangan Anda katakan gini, aku baru rajin kalau jadi CEO ya. Kalau bukan CEO, nanti dulu Tuhan, biasa-biasa saja. Aku barusan akan getu kalau aku jadi WL. Aku barusan getu kalau aku dipercayakan sesuatu. Apa yang Anda punya hari ini, lakukan sungguh-sungguh. Dan Anda tidak pernah tahu apa promosi yang Tuhan sudah sediakan di depan. Katakan amin. Jangan remehkan warung kecil, jangan remehkan depot kecil. Karena Anda nggak tahu di dalamnya tersebut, pada saat tangan yang rajin, hati yang benar, di dalamnya bisa membawa berkat. Tiga hal yang kita bisa bawa pulang hari ini dari perjalanan Daud di istana Saul, yaitu yang pertama, bangun identitas rohani yang kuat. Di tengah pekerjaan, jabatan dan posisi bisa berubah. Jangan bingungnya hanya mengejar jabatan dan posisi. Tetapi bangunlah identitas rohani yang kuat.
Identitas kita sebagai umat Tuhan harus tetap sama apapun jabatan kita, jabatan silih berganti, tapi sikap hati harus semakin hari semakin benar di mata Tuhan. Yang kedua, kejar keunggulan di dalam pekerjaan sebagai bentuk penyembahan. Kerja yang dilakukan dengan integritas dan kesungguhan memuliakan Tuhan. Keunggulan di dalam pekerjaan membuka pintu pengaruh yang lebih besar. Katakan amin. Yang harus dikejar tujuannya, kenapa Anda harus perform sebaik mungkin? Karena nama Tuhan ada di dalamnya. Anda harus berani menunjukkan identitas Anda Kristen. Biasanya kalau kita performnya tuh, nah orang Kristen kok kayak gini. Karena ya itu memang. Itulah pikul salib kita. Kita itu dilihat oleh dunia. Gimana sih orang Kristen ini kalau kerja? Punya integritas gak? Punya gini gak? Lalu yang ketiga, lihat pekerjaan sebagai panggilan. Bukan hanya sebagai karir. Daud tidak pernah menganggap itu karir. Karena Daud siap berpindah. Termasuk pada saat dia jadi menantu raja pun. Pada saat dia lepas dia menjadi buronan. Dia tetap bagus di dalam gua Adulam. Di dalam kota Siklak, dia tetap punya spirit yang kuat. Spirit melakukan itu hanya untuk kepada Tuhan. Pekerjaan bukan hanya tentang penghasilan Bapak Ibu. Pekerjaan adalah tempat di mana Tuhan dapat memakai kita untuk memberkati orang lain. Ketika kita melihat dengan cara ini, hidup kita menjadi lebih bermakna. Mari kita hari ini dengan rasa syukur, apapun pekerjaan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupanmu. Dengan hati yang sungguh-sungguh, rencen, bahasa Mandarinnya, rencen dengan sungguh-sungguh. Angkatlah di hadapan Tuhan. Tuhan, ku berikan yang terbaik. Mulai hari ini, aku akan bekerja sebaik mungkin Tuhan. Aku akan benar-benar menunjukkan bahwa keunggulan ini tujuannya untuk menunjukkan besarnya nama Tuhan dalam kehidupanku. Karena imamat rajani sesungguhnya, ini ayat yang terakhir, di 1 Petrus pasal kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Anda adalah imamat rajani. Mari kita bawa hidup kita, pekerjaan kita salah satunya di hadapan Tuhan. Bersyukurlah atas itu. Dan dengan rasa syukur, aku berikan yang terbaik Tuhan mulai hari ini di hadapanmu.